Halo, eh, kali ini kita akan belajar aljabar. Aljabar ini adalah dasar dari semua, hampir semua basic matematik. Jadi kalau misalnya kamu merasa kurang di bidang hitungan yang lain, itu mungkin aljabarmu belum baik gitu. Jadi kita mulai saja. Nah, kita mulai dengan semua angka, misalnya angka 2 atau mau angka apapun boleh, selalu memiliki tanda di depannya. Di depan itu maksudnya masuk akal sebelah kiri ya. Jadi tanda itu kalau dia hanya seperti ini saja angka 2-nya, itu berarti dia memiliki tanda positif. Kalau dia memiliki tanda negatif, dia akan ditulis seperti ini, -2 gitu. Jadi semua angka itu pasti memiliki tanda. Dia positif itu bisa ditulis, bisa tidak. Jadi misalnya 2 minus 3 gitu. Berarti ini positif 2 minus 3 gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi semua angka pasti memiliki tanda pertama. Kedua, jika ada tanda yang barengan, misalnya nanti ada minus 2 gitu. Berarti ini si 2 ini memiliki dua tanda, yaitu minus dan minus. Nah, ini kita harus gabungkan minus dan minusnya. Misal, aturannya seperti apa? Aturannya itu kalau dia sama tandanya, misalnya plus dan plus misalnya, atau minus dan minus itu jadi kalau digabung itu tandanya jadi positif. Kalau dia beda, misalnya plus minus atau minus plus, ini tandanya jadi negatif gitu. Jadi kalau dia bertemu dua buah tanda yang sama, dia jadinya positif. Kalau dia bertemu dengan tanda yang berbeda, dia hasilnya negatif. Oke, jadi pertama semua angka itu memiliki tanda, semua angka memiliki tanda. Kemudian tandanya itu kalau ada lebih dari satu harus digabung terlebih dahulu. Kalau dia sama, positif. Kalau dia berbeda, negatif. Baik, kemudian jika minus 2 misalnya, minus 2 plus 5, ini cara menghitungnya seperti apa? Nah, cara menghitungnya adalah minus 2 plus 5 ini adalah kalau kita bicara tentang hutang, jadi dia hutang 2 bayar 5. Jadi kembaliannya 3, kembaliannya 3 itu berarti bukan hutang, berarti positif, plus 3 gitu. Jadi minus 2 plus 5 itu plus 3. Nah, kalau kita coba yang lain misalnya min 5 plus 6 min 2. Jadi dia hutang 5 bayar 6. Berarti uangnya sisa 1. Uang sisa 1 itu plus ya. Min 2. Berarti uangnya 1 buat bayar hutang lagi minus 2. Jadinya hutang 1 sisanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia ada tanda yang double gimana Kak? Misalnya minus 6 plus minus A misalnya. Seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini berarti si tanda minus ini dimiliki oleh semua angka yang ada dalam, semua koefisien yang ada di dalam angka dan koefisien yang ada di dalam kurung. Jadi minusnya itu harus dimiliki oleh yang ini dan yang ini, atau ini disebut sebagai kali pelangi gitu ya. Nah, minus 6 ketemu plus, jadi minus ketemu plus 6 gitu. Nah, terus habis itu minus ketemu minus A kayak gitu. Nah, jadi minus yang ini minus yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah minus ketemu plus, berarti berbeda. Nah, kalau berbeda dia minus ya. Minus 6, kalau dia minus ketemu minus, plus
plus A. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kalau misalnya kita diminta untuk menghitung sebuah angka gitu ya, dari sebuah persamaan, misalnya 6 min A sama dengan minus 2. Nah, jadi kita diminta misalnya tentukan A. Nah, yang ini A-nya itu kita tidak pindahkan kemana-mana beserta minusnya ya. Jadi yang dipindahkan adalah yang 6. Jadi minus A sama dengan min 2. Nah, 6 ini kan tandanya positif. Kalau dia nyebrang ke sebelahnya, jadi ini batasnya ya, sama dengan tuh batasnya. Kemudian ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Nah, kalau misalnya dia mau nyebrang ke sebelah kanan, itu berarti tandanya berubah. Ini kan plus, tandanya berubah jadi min. Jadi min A sama dengan min 2 min 6 gitu. Jadi min A sama dengan min 8. Nah, semuanya kita kalikan minus karena biar jadi plus semua ya. Jadi min A dikali min A jadi min A gitu. Nah, minus 8 dikali minus min 8. Jadi min ketemu min plus. Jadi A sama dengan min ketemu min plus. Jadi A sama dengan 8. Gitu. Oke. Demikian pembahasan aljabar kita kali ini. Nanti kita akan latihan soal ya. Dah.